Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang saham-saham yang membagikan dividen kemungkinan besar di bulan Juni-Juli ini di 2023 dengan besaran dividen yields-nya itu adalah di lebih dari 5%. Oke, langsung saja ya. Kriteria pemilihan sahamnya itu yaitu yang pertama pasti memberikan dividen secara rutin. Kita lihat dari track record-nya saja. Apakah saham ini sering membagikan dividen? Kemudian yang kedua itu adalah laba yang kita hitung itu sampai di kuartal ketiga. Dan mengasumsikan laba di kuartal keempat itu adalah nol. Jadi kita akan hitung sampai kuartal ketiga berapa labanya. Dan kita akan cari nanti saham-saham yang sampai di kuartal ketiga saja sudah melebihi di kuartal keempat di tahun 2021. Dan yang ketiga kita akan kecil ruang lingkup saham yang kita pilih itu adalah di bawah 2.500 per lembar saham. Oke, saham yang pertama yang masuk list kita itu adalah saham dari Paramita Bangunan Sarana Tbk. Kenapa kita pilih? Bisa kita perhatikan di salah satu website pasardana.id. Di sana sudah memberikan laporan bahwa sampai di 9 bulan pertama di tahun 2022 laba dari PBSA ini sudah naik 165%. Kita lihat profil dari PBSA yaitu PT Paramita Bangunan Sarana didirikan pada tahun 2022. Lini bisnis dari perusahaan ini meliputi kegiatan usaha di bidang konstruksi bangunan, sipil, pembangunan infrastruktur, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, serta pembukaan lahan terutama bagi sektor industri agrobisnis dan pengolahan kelapa sawit. Kemudian PBSA IPO di harga 1.200 pada tanggal 28 September 2016. Jadi sudah hampir 7 tahun sejak IPO. Oke? Oke, dari segi apa namanya? Pendapatan jika kita perhatikan di tahun 2019 PBSA itu laba per sahamnya itu 5 dengan dividennya 16,50 atau payout ratio-nya itu di 330%, cukup besar sekali. Kemudian 2020 dengan laba per saham itu 14 dan pembagian dividennya itu sebesar 13,50 atau 96,43%. Dan terakhir di 2021 laba per satu tahun berjalan itu 28 dan dividennya itu 23,50 atau 83,93%. Kemudian di tahun 2022 sampai di kuartal ketiga itu laba dari PBSA sudah 34 atau melampaui satu tahun laba berjalan di tahun 2021 dari PBSA. Ini cukup menarik bagi saya, selalu mengalami peningkatan laba bersih dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Kemudian jika kita perhatikan, jika kita hitung payout ratio-nya dari 2019 sampai 2021 berarti rata-rata PBSA akan memberikan dividen sebesar 170,12% dari laba yang telah dihasilkan. Tapi ini nggak mungkin ya, kemungkinan kecil sekali. Jika kita hitung data ini benar di 170,12% berarti tahun ini kemungkinan besar PBSA akan membagikan dividen sebesar 57 per lembar saham. Dengan harga PBSA saat ini di 3 Maret 2023 itu adalah 316, berarti dividen yield yang bisa diberikanlah sebesar 18,03%. Cukup tinggi sekali. Tapi inilah kemungkinan kecil. Kita asumsikan saja bahwa PBSA akan memberikan dividen seperti di tahun 2021 atau 83,93%. Berarti jika kita hitung dari kuartal ketiga tahun 2022 tadi, berarti akan memberikan dividen sebesar 28. Berarti DY-nya atau dividen yield-nya itu adalah sebesar 8,86%. Masih tinggi bagi saya. Dan cukup menarik dari saham Paramita Bangunan Sarana Tbk. Kemudian jika kita perhatikan dari apa namanya grafiknya selama 6 bulan ini rentangan pergerakan harganya itu di 286 sampai 330. Sekarang harga PBSA itu di 316. Cukup menarik bagi saya, apalagi nanti jika ada kejutan di kuartal keempatnya lebih tinggi,
maka kemungkinan besar akan melewati supportnya di 330. Kita akan tunggu apakah boleh cicil dari sekarang atau mungkin eh, menunggu laporan keuangan kuartal keempat di tahun 2022. Silakan itu keputusan teman-teman sendiri ya. Kemudian ini pertama dari PBSA, kemudian yang kedua itulah PANS. Jadi jika berita terbarunya yaitu Panin Sekuritas melakukan buyback saham sebesar 3.152.100 saham dengan nilai pembelian sebesar 5,87 miliar, tidak termasuk biaya transaksi. PAN sampai melakukan buyback berarti kemungkinan laba di tahun ini lebih besar sampai dia berani melakukan buyback saham. Kemudian kita tahu sendiri bahwa PANS itulah Panin Sekuritas atau anak usaha dari Bank Panin. Kemudian IPO itu di harga 550 pada tanggal 31 Mei tahun 2000. Oke, kita perhatikan. Sampai di 2019, labanya itu selalu memberikan laba 100, maaf, memberikan dividen 100 per lembar saham. 2021 memberikan 150 per lembar saham. Dan sekarang jika diperhatikan, laba PANS itu sampai kuartal ketiga sudah melebihi dari kuartal 4 satu tahun berjalan di tahun 2021 atau di 321. Kita asumsikan saja kita hitung DPR-nya, payout ratio-nya dari 2019 sampai 2021 menghasilkan rata-rata sebesar 71,16% dari total labanya. Jika kita hitung masih di kuartal ketiga, berarti Panin bisa memberikan laba di 228. Dengan harga saat ini adalah 1.895, berarti kalau ini benar ya 228 memberikan apa namanya dividen untuk tahun ini, kemungkinan DY-nya itulah di 12,12%. Besar sekali ya. Oke, kita jika ternyata seperti di tahun lalu itu sebesar 150 per lembar saham, berarti dividen dari DY ini dari Panin itulah PANS itu adalah di 7,91%. Kalaupun akhirnya memberikan dividen 100 per lembar saham itu masih di atas 5%, yaitu di 5,27%. Itulah skenario yang mungkin akan diberikan oleh Panin Sekuritas nanti saat pembagian dividen. Dan saham-saham yang kita masukkan di sini adalah saham-saham yang kemungkinan besar di tahun lalu itu membagikan dividen di rentangan bulan Juni dan Juli. Jadi teman-teman bisa mulai cicil dari sekarang jika menarik menurut teman-teman atau menunggu laporan keuangan kuartal keempat itu kembali lagi ke diri teman-teman sendiri. Oke, dari pergerakan sahamnya dari bulan November, pergerakan rentangan harga dari Panin Sekuritas ini di rentangan 1.800 sampai 1.995. Di per 3 Maret ini harga Panin Sekuritas atau PAN itu di 1895 atau 1.895. Cukup menarik ya dengan peningkatan kuartal yang cukup tinggi, kemudian ada buyback saham, berarti kemungkinan besar di kuartal keempat ini laba Panin cukup meningkat signifikan karena sampai Panin percaya diri untuk melakukan buyback saham. Oke, itu dulu dari Panin Sekuritas, kemudian kita lanjut ke Pegas. Jadi kalau Panin sahamnya di buyback, kalau Pegas itu adalah obligasinya atau surat utang yang dicatatkan di Bursa Efek Singapura yang dengan mata uang US dollar. Jadi mungkin ini juga menarik karena ingin membeli surat utangnya, berarti kasnya dari Pegas nih bagus dan kemungkinan besar sama seperti Panin Sekuritas kuartal keempat akan meningkat sehingga Pegas berani untuk melakukan buyback surat utang yang bermata uang US dollar. Oke, Pegas ya tidak terlalu akan membahas tentang profilnya. Ini adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang gas bumi. Oke, Pegas itu melakukan IPO dengan harga 1.500 pada tanggal 15 Desember 2003. Jika kita perhatikan, di 2020 saat pandemi, Pegas sempat mengalami kerugian di 154 atau minus
154 per lembar saham dan saat itu Pegas tidak membagikan dividennya. Tapi jika kita perhatikan di tahun 2021 meningkat cukup tinggi menjadi 179 dengan pembagian dividen sebesar 124,42 atau DPR-nya, dividen payout ratio-nya sebesar 69,51 dan sampai di kuartal ketiga di tahun 2022 saham laba dari Pegas ini adalah 195 per saham. Sudah lebih tinggi dari 2021 satu tahun berjalan. Inilah yang membuat saya menarik untuk saham Pegas ini. Jika kita hitung dari 2019 sampai 2021 berarti dividen payout rasionya Pegas itu di kisaran 58,69% dengan kuartal ketiga laba Pegas 195 maka di tahun ini kemungkinan besar Pegas akan memberikan dividen sebesar 114 atau jika kita cari dividen yields-nya itu adalah di sebesar 7,21%. Menarik. Kemudian jika kita asumsikan DPR-nya, dividen payout ratio-nya sama seperti di tahun 2021 yaitu sebesar 69,51, berarti kemungkinan besar dengan catatan kuartal keempat ini kita asumsikan bawah 0. Ingat ya, bahwa kuartal keempat kita asumsikan 0 berarti laba yang akan dibagikan Pegas itu sebesar 135. Berarti DY-nya berapa? Di 8,54%. Makin menarik. Apalagi kalau kuartal keempat makin tinggi. Kemudian DPR-nya atau dividen payout ratio-nya itu tetap di tahun 2021, maka DY-nya akan makin tinggi. Makin menarik untuk kita cicil dari sekarang. Oke, jika kita perhatikan dari bulan Januari Pegas bergerak di rentangan harga 1.520 sampai 1.635. Jadi masih di rentangan sana. Jadi jika kuartal keempat labanya makin tinggi tentu akan jadi sentimen positif untuk emiten Pegas ini. Jadi balik lagi ke teman-teman mau dicicil dari sekarang atau nunggu kuartal keempat. Oke, kita lanjut. Yang keempat ini adalah Colorpark Indonesia Tbk CLPI. Cukup sulit mencari informasi berita terbarunya dari CLPI. Jadi CLPI ini adalah bergerak di bidang manufaktur tinta cetak, pelapis, perekat, dan perdagangan perlengkapan cetak lainnya, seperti BOP film dan PET film. CLPI ini IPO di harga 200 pada tanggal 30 November 2021. Oke, perhatikan. CLPI dari 2019 sampai 2021 selalu membagikan dividen dan memperoleh laba. Dan di tahun 2022 labanya di 105. Berarti jika kita hitung dari 2019 sampai 2021 berarti rata-rata DPN itu sebesar 58,17%. Dengan kuartal ketiga itu di 105, maka kemungkinan besar CLPI akan memberikan dividen sebesar 61 per saham atau DY-nya itu 6,32%. Oke, itu baru sampai kuartal ketiga. Kuartal keempat kita nggak tahu. Kita tidak mau terlalu berasumsi, kita hitung aja sampai kuartal ketiga ya. Kemudian kalau kuartal keempatnya makin bagus lagi berarti saham ini. Jika yang kita hitung adalah DPR-nya di 2021 atau sebesar 50,86%, berarti laba yang dividen yang akan diberikan Pegas itu sebesar 53 atau DY-nya adalah di 5,49%, masih di atas 5%. Oke, kita lanjut dari segi pergerakan harganya dari September 2022 sampai sekarang pergerakan sahamnya di rentangan 910 sampai 665. Oke. Kalau ini sampai breakout dengan volume berarti itu kemungkinan besar nanti bisa menutup gap yang di sini ya. Kemungkinan besar bisa sampai di 1.200-an. Jikalau kuartal keempat labanya bagus, labanya menarik. Oke, itu dari CLPI. Kemudian saham yang terakhir kita lihat adalah saham
Berkah Prima Perkasa atau Blue. Jika kita perhatikan sampai di September 2022 atau kuartal ketiga 2022 itu sudah naik 27,73% dibandingkan dengan 2021. Kita perkenalkan dulu Blue atau PT Berkah Prima Perkasa didirikan tanggal 24 Juni 2014. Kegiatan usaha perseroan adalah perdagangan besar, kelengkapan komputer dan alat-alat tulis dan kegiatan jasa penunjang pencetakan. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada November 2014. Sampai saat ini perseroan bergerak di bidang usaha utama yaitu penyedia dan distribusi produk tinta isi ulang serta jasa percetakan tekstil. Kemudian Blue ini IPO di harga 100, murah sekali ya, pada tanggal 8 Juli 2019. Jika kita perhatikan dari 2019 sampai 2021 selalu memperoleh laba. Walaupun di 2020 mengalami penurunan, kita tahu sendiri itu adalah COVID ya. Kemudian jika kita perhatikan, jika kita hitung DPR-nya dari 2019 sampai 2021 itu akan memperoleh dividen payout ratio sebesar 78,27%. Dengan kuartal ketiga itu sudah 35, lebih dari 4 kuartal di 2021, maka kemungkinan besar dividen di tahun ini itu sebesar 27 atau DI-nya itu di 9,12%. Itu untuk saham Berkah Prima Perkasa. Semoga benar-benar berkah. Jika kita perhatikan, kita hitung sama seperti di tahun 2021 atau sebesar 58,62%, berarti sampai kuartal ketiga, kemungkinan besar dividen yang diberikan oleh si Blue ini adalah sebesar 20. Berarti DI-nya adalah 6,75%. Masih di atas 5%. Jadi, jika kita perhatikan pergerakan harganya itu di kisaran 280 sampai 306. Saham Blue ini dari Juli sampai Maret ini. Seperti itu untuk saham Blue. Jadi itulah 5 saham yang kita masukkan ke watchlist dengan akan membagikan dividen di Juni sampai Juli di 2023 ini. Jadi ingat, saham mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Kami di sini memberikan sebuah pandangan yang tidak wajib untuk diikuti. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Silakan menurut teman-teman ini menarik, silakan di-share, di-komen, kemudian di-subscribe. Terima kasih buat teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga berkah untuk kita semua. Terima kasih.